Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Teknisi Bogo. Oke, jadi kali ini gua kedatangan paket nih teman-teman. Paketnya itu paket spare part LCD ya teman-teman. Jadi ada servisan masuk LCD Oppo A7 nih teman-teman. Ini kalau yang ganti-ganti LCD gini tuh cuan udah di depan mata ya teman-teman. Nah, berhubung di toko spare part yang deket dari counter saya ini tuh terbilang apa ya, harganya tuh cukup lumayan mahal, jadi saya mengalah untuk online. Nah, ini mereknya Prime. Kalau di tempat saya tuh rata-rata Meto ya, yang toko spare part yang deket dengan counter saya itu rata-rata Meto semua. Nah, ini saya pesen yang Prime di online shop. Saya mau tes juga ya, mau tes LCD-nya ini presisi bagus kah atau enggak kah. Masalahnya LCD yang merek Prime ini lagi digembar-gemborkan dengan kualitasnya. Kita mau cek langsung aja. Ini saya mau ambil HP-nya dulu. Nah, ini dia HP-nya, teman-teman. Jadi HP ini masuk dengan keadaan udah kebongkar semua ya. Udah kebongkar semua. Di bagian fleksibel baterainya juga udah kebongkar. Jadi kronologinya tuh handphone ini masuk dengan kronologinya tuh layarnya bergaris-garis, teman-teman. Kata si pemilik, HP ini tuh baru diganti LCD sekitar 1 bulanan yang lalu di counter daerah kota, teman-teman. Nah, kalau counter saya ini di daerah desa ya teman-teman, bisa dibilang masih kampung kalau counter saya ini. Nah, ini udah diganti di kota, terus kok baru sebulanan kurang lebih bergaris-garis. Dia coba bongkar sendiri, lihat tutorial di YouTube, siapa tahu soketnya kendor. Ternyata udah dicoba beberapa kali, soketnya dicabut terus dipasang kembali sama si pemilik, tetap aja masih bergaris-garis, dan langsung dibawa ke tempat saya dalam keadaan HP sudah terbongkar. Dan saya langsung bilang, oh ini mah LCD-nya mas. Terus masnya bilang, ya udah ganti aja deh mas, kira-kira berapa? Sekian mas. Oke, deal. Langsung aja saya pesenin di online shop. Nah, ini saya cek-cek dulu ya teman-teman untuk sentuhan di LCD merek Prime ini. Dia sih lumayan responsif ya. Nah, ini saya cabut lagi untuk LCD-nya. Nah, ini yang merah-merah ini, plastik merah. Ini kita cabut aja teman-teman. Nah, ini plastik merahnya kita cabut, dan ini ada double tip warna biru di sini ya. Ini juga kita cabut double tipnya karena fungsinya fleksibel ini harus nempel ke plat LCD teman-teman, ke plat belakangnya. Nah, ini usahakan juga nempelnya itu di bagian bawah. Itu harus pas teman-teman. Jadi jangan keluar dari garis glass LCD karena fungsinya tuh untuk ngelem teman-teman, supaya lem bisa masuk dan tidak ganjel waktu kita pasang di frame HP-nya teman-teman. Nah, ini kita angkat dulu di bagian baterainya. Ini kita cabut di bagian fleksibel LCD-nya. Sekarang kita akan membuka LCD ini dari frame teman-teman. Kita coba, biasanya kalau pakai ini bisa nih teman-teman, agar renggang sedikit kita congkel pakai silet bisa. Nah, ini ternyata keras teman-teman. Saya memutuskan pakai blower. Di settingannya itu 150 aja teman-teman. Yang penting anget aja. 150, anginnya kasih 1. Nah, ini saya puter-puter terus sehingga merata ya. Fungsinya tuh agar lemnya itu memuai. Bekasan lem LCD-nya dia memuai. Jadi agar mudah kita mengangkatnya teman-teman.
Seperti itu teman-teman. Hehe. Oke, ini saya rasa cukup ini. Saya rasa cukup. Kita pakai silet dulu nih teman-teman. Aduh, aduh. Ini dicongkelnya agak susah ini teman-teman, benar. Biasanya itu blower settingan 150, angin satu, kita puter-puter selama 1 menit. Itu biasanya LCD ini lemnya udah memuai dan bisa dicongkel perlahan-lahan teman-teman. Nah untuk yang LCD ini itu bener-bener keras banget teman-teman. Saya juga sampai bingung ini ya. Ini masih tahap mencoba untuk melepaskan si LCD Oppo A7 nya nih teman-teman. Karena lumayan susah kita bongkar LCD nya ini. Ini masih belum kena ini teman-teman. Ini tanpa saya potong ya teman-teman, jadi real time apa adanya. Paling durasinya kita percepat aja. Nah ini saya masih kesulitan ini teman-teman di sini nih. Nggak seperti biasanya saya buka LCD dia mudah-mudah aja. Nah ya kali ini bener-bener keras teman-teman. Biasanya yang keras-keras seperti ini itu di bagian belakangnya itu dipakein double tip teman-teman. Dipakein double tip di tengah teman-teman. Jadi dia lumayan keras ya teman-teman kalau kita mau cabut lagi. Sebetulnya kalau pakai double tip lagi di bagian belakang itu ada plus minusnya juga sih teman-teman. Kalau LCD gantian kita pakaiin double tip, sewaktu kita tes itu LCD normal, begitu kita pasang terus touchscreen tiba-tiba error atau tiba-tiba bergaris. Nah itu kan biasanya kan fleksibelnya kurang pas ya teman-teman ya. Nah itu kita bisa bongkar lagi, kita bisa rapihin lagi teman-teman. Nah kalau untuk plusnya kita pakai double tip di bagian belakang untuk pemasangan LCD baru nih teman-teman. Untuk nilai plusnya itu ya LCD kuat teman-teman, dia nggak gampang copot atau nyoplok teman-teman. Nah resikonya sih tadi ya kalau touchscreennya tiba-tiba error atau tiba-tiba bergaris akibat fleksibel yang kurang pas atau terlalu tertekan, nah itu kita susah untuk bongkarnya lagi teman-teman. Nah ini saya coba bongkar masih lumayan kewalahan ya. Dan ternyata bener teman-teman, di penggantian sebelumnya ini menggunakan double tip yang lumayan lebar teman-teman ya. Kalau saya bilang ini terbilang lebar banget di bagian double tipnya nih teman-teman. Nah ini kan merepotkan teknisi selanjutnya sebenarnya ya. Nah ini lumayan tebal dan sampai plat LCD bagian belakangnya itu melengkung teman-teman. Nah setelah pelepasan LCD kita lanjut lagi untuk membersihkan di bagian framenya, sisa-sisa lem kita harus bersihkan agar sewaktu pemasangan LCD baru itu presisi teman-teman, pas. Nah ini saya coba bersihkan dari bagian atas, samping kanan, samping kiri, bawah LCD. Ini bekasan double tip juga saya kerok teman-teman agar pas pemasangan itu ngepas ya. Jadi biar nggak ada yang gerinjel-gerinjel. Ini saya kerok semuanya, diusahakan sebersih mungkin teman-teman. Diusahakan sebersih mungkin, kita tiup-tiup, dirasa sudah bersih kita langsung kasih lem. Saya pakai lem LCD T7000 ya teman-teman, warna hitam. Nah ini diusahakan juga lemnya nah itu ada bagian sensor di sebelah kanan teman-teman, yang bolongan itu sensor ya teman-teman.
Jadi jangan dilem juga. Kalau dilem biasanya di tampilan layar jangan menutupi area sensor. Nah, ini sudah kita pasang di bagian framenya, dan untuk LCD-nya sendiri ya, merek frame ini kalau saya bilang dia cukup presisi ya teman-teman ya. Untuk Oppo A7 ini presisi di framenya, jadi nggak ada yang bagian ngangkat di bagian atas atau bagian bawah, tidak. Ini terbilang presisi, ngepas di bagian framenya. Nah, itu ada bis lewat teman-teman. Jadi konter saya tuh di pinggir jalan banget ya, di pinggir jalan desa, penghubung desa ke kota. Tapi saya di bagian desanya teman-teman. Nah, ini setelah pemasangan LCD saya langsung kasih karet ya teman-teman. Fungsinya untuk agar si lem ini tuh mengeras dulu. Kita diemin aja dulu kurang lebih 5 menitan atau 10 menit. Oke, ini sudah 10 menitan ya teman-teman. Saya ngerokok sebatang, rokok mil itu berapa menit itu ya, sekitar 10 menitan lah. Ini udah kita copot lagi di bagian karetnya. Ini bagian fleksibel LCD kita pasang, kita rapiin teman-teman. Nah, ini untuk bagian fleksibel LCD-nya ke soket mesin itu juga dia ngepas ya teman-teman ya, kayak orinya, jadi pas. Nggak, biasanya kan ada yang kelebihan, ada biasanya sih kelebihan teman-teman. Kalau pengalaman saya itu masang LCD biasa ya, itu kelebihan di bagian LCD-nya, jadi harus kita lipat lagi sedikit. Nah, kalau untuk yang ini, yang LCD frame ini ngepas ya teman-teman. Nah, ini kita rangkai lagi dari kameranya, kita perhatikan juga jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini penutup mesinnya teman-teman, kita rangkai lagi, jangan sampai nggak pas. Ini harus pas ya teman-teman ya, karena penutup mesinnya ini tuh ceplokan dia. Nah, ini kita baut-baut lagi teman-teman, kita baut-baut lagi, jangan sampai ada baut satupun yang tertinggal teman-teman. Nah, ini baut bawaannya itu nggak ada dua teman-teman, ini saya kasih lagi dua nih. Oke, dirasa pemasangan baut sudah pas semua. Ini kita pasang dulu di bagian framenya teman-teman ya. Frame apa backdoor nih teman-teman, frame sih namanya ya. Kalau backdoor tuh yang belakang dia, atau back cover, nah itu yang belakang. Nah, oke, ini ada baut satu, itu fungsinya untuk plat penutup fleksibel fingerprint teman-teman yang ada di Oppo A7 ini. Nah, ini kita tutup lagi, kita presisikan dulu teman-teman plat penutup fleksibel fingerprint di Oppo A7 ini teman-teman. Oke, dirasa sudah presisi, langsung aja kita baut lagi teman-teman. Oke, dirasa sudah kita baut, saya tambahkan lem tipis-tipis saja ya teman-teman, tipis-tipis saja di sekeliling frame ini teman-teman. Fungsinya untuk merekatkan backdoor si Oppo A7 ini. Kenapa sih pakai tipis-tipis saja? Karena ini masih ada double tip bawaan pabriknya teman-teman. Biasanya kalau masih ada double tip bawaan pabriknya itu ngerekatnya kuat teman-teman.
Nah, ini saya presisikan dulu. Tidak lupa juga saya pasang kembali di bagian SIM tray. Nah, ini ada SIM cardnya nih teman-teman. Ini saya masukin aja dulu. Oh, ternyata nggak masuk teman-teman. Saya terbalik teman-teman. Oke. Nah, dirasa sudah dipasang. Dirasa sudah presisi juga di bagian back covernya atau backdoornya. Saya karetin lagi teman-teman. Ini saya karetin lagi di bagian tengah. Itu di bagian atas saya karetinnya sampai 4 biji begitu ya, 4 puteran ya. Karena kenapa? Kalau karet Jawa itu teman-teman, karet Jawa itu dia gampang melar teman-teman. Perbedaannya sama karet yang kuning ini. Kalau karet kuning ini dia 2 kali puteran itu udah kenceng teman-teman. Tapi kalau karet Jawa itu 4 kali puteran itu setara dengan 2 kali puteran si karet kuning teman-teman. Nah, ini dirasa sudah oke. Jadi tinggal ditunggu kering aja teman-teman. Ini saya pas-paskan dulu. Dirasa sudah oke, sudah rapi. Kita diemin aja dulu seperti ini teman-teman, agar lemnya itu semuanya merekat dengan sempurna atau kering dengan sempurna teman-teman. Biasanya sih saya posisi begini tuh sampai si pemilik datang mau ambil ya teman-teman, tanpa membuka di bagian pelindung layarnya dulu yang ada tulisan premnya itu. Jadi begitu si pemilik datang, langsung saya kletek di bagian pelindung layarnya atau tempered glass bawaannya lah, plastik tempered glass bawaannya. Fungsinya apa? Biar kelihatannya tuh kinclong teman-teman pas diambil sama pemilik. Nah, ini udah oke. Nah, di sini saya lupa untuk meminta passwordnya ya teman-teman. Fungsinya itu untuk mengecek di bagian touchscreen-nya, responsifnya. Nah, ini nggak apa-apa lah. Saya yakin dan pasti ini touchscreen-nya berfungsi dengan baik. Ini masih saya perhatikan lagi. Jadi kesimpulannya sih untuk LCD merek Prime ini ya oke lah. Dari sentuhannya semuanya, dari tampilan layarnya ya lumayan. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.